Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena kita boleh menikmati segala anugerah-Nya, menikmati kemurahan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Dan pagi yang baik ini mari sediakan hati kita, sediakan diri kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu karena pagi hari ini kami masih menikmati betapa anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, kemurahan, kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pagi yang baik ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkati kami sekalian. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu makna nama Immanuel. Mari kita perhatikan bersama-sama firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan kita mau belajar bersama-sama makna dari kata Immanuel atau nama Immanuel bagi kita sekalian. Sebagai orang-orang percaya kita mau melihat tidak saja di dalam perjanjian baru, tapi juga di dalam perjanjian lama untuk kita mengerti, kita memahami nama Immanuel atau kata Immanuel ini. Nah, yang pertama kata Immanuel atau nama Immanuel ini yaitu berarti perlindungan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kalau kita memperhatikan di dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14, ketika Raja Ahaz sedang mengalami satu keadaan kesulitan, dia sedang mengalami satu bahaya, ancaman dari Raja Aram dan raja kerajaan Israel yang beribu kota di Samaria. Ada sebuah persepakatan untuk menyerang kerajaan Yehuda yang beribu kota di Yerusalem di bawah pemerintahan Raja Ahaz. Maka Raja Ahaz mengalami ketakutan. Nah, ketika Raja Ahaz mengalami ketakutan, datanglah firman Tuhan kepada Raja Ahaz. Janganlah takut. Mintalah sebuah pertanda dari Tuhan. Dan tanda yang Tuhan berikan kepada Raja Ahaz, yaitu di mana ada seorang perempuan muda yang akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamakan dia Immanuel. Tuhan berbicara kepada Raja Ahaz supaya dia jangan takut, karena ada Tuhan yang akan melindungi Yehuda dan Yerusalem. Sekalipun ada ancaman bahaya yang datang dari Raja Aram dan kerajaan Israel yang beribu kota di Samaria, tetapi Tuhan memberikan jaminan perlindungan kepada Raja Ahaz dan kerajaan Yehuda, orang-orang Yehuda yang ada di Yerusalem. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Immanuel di mana Allah akan melindungi. Immanuel di mana Allah akan menaungi. Immanuel di mana Allah akan menjaga umatnya. Allah memberikan sebuah proteksi bagi umatnya. Sehingga Tuhan berbicara kepada Ahaz, jangan takut. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Immanuel, Allah yang beserta kita, memberikan sebuah pengertian bagi kita pagi hari ini. Di dalam kita melangkah di hari-hari ini.
menjalani hari-hari kehidupan yang penuh dengan tantangan, menjalani kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian, menjalani kehidupan yang penuh dengan pergumulan, persoalan, beban-beban hidup ini. Kadangkala mungkin ada rasa khawatir, ada rasa takut, ada rasa cemas di dalam hidup kita. Tapi pagi hari ini lewat firman Tuhan, yakinlah ada perlindungan Tuhan di dalam hidup kita. Yakinlah ada proteksi Tuhan di dalam hidup kita. Yakinlah ada pembelaan Tuhan bagi saudara dan saya menjalani hari-hari ini. Dia adalah Immanuel yang tidak akan pernah membiarkan saudara dan saya menjalani hari-hari ini dengan keadaan yang penuh dengan kebimbangan. Dia berkata kepada Ahaz, jangan takut. Demikian juga dia berkata kepada saudara dan saya, jangan takut, mintalah pertanda dari Tuhan. Ada pertanda, yaitu seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Sesuatu yang tidak mungkin, tetapi itu dimungkinkan oleh Tuhan. Demikian juga saudara dan saya. Apa yang tidak mungkin bagi kita, Tuhan mampu memungkinkan itu di dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang kekasih, tetaplah percaya, tetaplah yakin. Ada perlindungan, ada pembelaan, ada naungan, ada proteksi Allah di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yang kedua, arti kata Immanuel atau nama Immanuel, yaitu Allah ingin tinggal bersama-sama dengan kita. Kita harus menyadari bahwa Allah tidak jauh dari kita. Dia begitu dekat dengan kita. Immanuel artinya Allah beserta dengan kita. Artinya apa? Dia mau hadir setiap saat di dalam setiap kehidupan kita. Kadangkala keadaan, kondisi, situasi kehidupan yang kita alami dan jalani ini membuat kita berpikir seolah-olah Tuhan itu jauh dari kita. Kita berpikir seolah-olah Tuhan tidak peduli lagi dengan kita. Tapi pagi hari ini lewat firman Tuhan, saya ingin menyampaikan kepada kita sekalian bahwa Tuhan, Dia Immanuel yang beserta dengan kita. Menunjukkan betapa Tuhan itu ingin dekat dengan kita. Menunjukkan betapa Tuhan itu mempedulikan kita. Menunjukkan betapa Tuhan itu mau bersama-sama dengan kita. Merasakan apa yang kita rasakan. Merasakan apa yang sedang kita alami hari ini. Menunjukkan betapa Tuhan itu adalah Tuhan yang mau menolong kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, keadaan, kondisi dan situasi mungkin mulai membuat kita lemah. Tapi yakinlah ada Allah yang beserta dengan kita, yang akan apa? Membuat kita menjadi kuat. Mungkin kita mengalami satu keadaan putus asa. Ingat, ada Tuhan yang beserta dengan kita, yang akan memberikan satu apa? Pengharapan yang baru di dalam hidup kita. Mungkin kita sedang terjatuh hari ini. Ingat, ada Tuhan yang beserta dengan kita, Immanuel, yang akan apa? Mengangkat kita. Mungkin kita mulai goyah. Percayalah, ada Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, yang akan menopang kita, meneguhkan kita, memberikan semangat yang baru di dalam hidup kita. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, milikilah sebuah keyakinan, milikilah iman di dalam hidup kita. Ada Immanuel, Allah yang beserta, Allah yang tinggal, Allah yang berkarya, bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Dan yakinlah, apapun keadaan yang kita sedang jalani hari ini, ada Tuhan yang melihat, memperhatikan, mempedulikan, dan Dia siap menolong saudara dan saya. Karena Dialah Immanuel, Allah yang beserta kita.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Firman itu biarlah jadi rema dan berkat di dalam hidup kami. Kami percaya Engkaulah Immanuel, perlindungan kami. Engkau yang akan terus menyertai, menopang, membela kami di tengah-tengah kami menjalani hari-hari kehidupan yang masih Tuhan karuniakan dan percayakan dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini, roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Dan kami mau melangkah bersama dengan Engkau Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.